teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama, Mas Riru, ada saham Inet, apakah akan sama seperti WIRT nih? Silahkan. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau Inet ini dia emiten baru, emiten baru, Mbak Tuti. Dia baru sekali melantai di Bursa Efek ya beberapa hari terakhir, kapan ya? Kemarin ya kalau nggak salah, atau 2 hari yang lalu ya. Bentar coba saya cek. Inet. Nah, itu kan tanggal 24 tuh dia ngelantai tuh. Artinya hari ini hari ketiga tuh. Nah, dia 3 kali hari ini mengalami kenaikan cukup kencang tuh. IPO dia di harga 101 ya Mas Randi ya. Sekarang sudah 196 tuh. Wah, ngeri juga tuh. Kenaikannya cukup kencang. Ini misalnya ikut harga IPO ya sudah TP aja. Kalau saya sudah cukup di hari kedua sudah cukup ini. Nah, oke. Pertanyaannya ini apakah akan sama dengan WIRG? Saya belum bisa menyampaikan apakah sama atau tidak ya. Untuk kedua emiten ini kita perlu menganalisis juga dari lini bisnisnya. Yang pertama lini bisnisnya ya. Kemudian kita harus menganalisis secara ininya juga fundamental dan juga secara makroekonominya. Jadi bisa kita mengcompare-nya ya. Jadi si Inetnya kita analisis juga, lini bisnisnya bagaimana, prospektusnya kita baca ulang, prospektus IPO-nya ya. Kemudian si WIRG kita analisis juga nih, baru kita bisa nge-compare apakah akan sama. Nah, kalau ngelihat dari pergerakan harganya sendiri memang belum bisa saya dianalisis ya, ini secara garis besar ini. Kalau saya lihat di sini melihat 3 candle hijau gede ya, dengan wick yang sangat panjang hari ini ya, ekornya sangat panjang, ekor bawah dan ekor atasnya. Nah, jadi belum terlalu bisa dianalisis ya. Jadi untuk jawabannya saya belum bisa menyampaikan apakah akan sama. Nah, pasti kalau memang hasil analisa kita secara fundamental dan makroekonominya terlihat bagus dan cerah untuk emiten ini, ya berarti ada kemungkinan dia masih bisa naik gitu. Tapi secara teknikal saya sarankan ya untuk setidaknya hati-hati dulu, karena ini sudah terlalu tinggi ya kenaikannya Mas Randi. Biasanya kenaikan seperti ini itu akan dibarengi dengan aksi profit taking. Tuh. Jadi sudah merasa wah sudah cukup lah gitu. Silahkan TP. Tapi misalnya masih penasaran apakah naik nggak sih besok, naik nggak sih, boleh TP parsial ya, mungkin 20% dulu TP-nya, besoknya 30% seperti itu ya, keluarnya pelan-pelan gitu sambil dilihat marketnya. Nah, gitu boleh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada dari pertanyaan Siti Nurhadian. Nah ya, saham Harum reviewnya gimana nih, Mas Riru? Mentang-mentang hari ini togain tuh, ditanya dong. Iya ya. Hari ini energi happy. Oke. Harum ya. Sebentar. Ya. Coba saya buka harga komoditi dulu. Harum sepertinya karena ini ya, Mas Randi ya, koreksi kalau salah, karena pergerakan harga dari komoditinya sendiri. Dan juga secara fundamental dia labanya sih naik ya. Coba cek dulu. Masih loading untuk harga komoditinya. Ini Harum. Coba kita lihat secara teknikalnya si Harum ini sendiri bagaimana. Oke, si Harum dia hari ini menembus 3 titik resistnya yang pernah saya buat ini ya, tempo hari sempat saya pantau-pantau juga ya. Dia nembus di 1605 dan 1660-nya tuh ditembus tuh sama si Harumnya. Nah, jadi kalau kita ngelihat di sini ya Mas Randi ya, untuk si Harum sendiri memang volumenya cukup gede ini. Halo, Mas Riru. Iya Mas Randi, ya. Ini aku sambil. Oke.
Memang untuk volume buy-nya hari ini gede banget ya, Mas Randi ya, dibandingkan 2 hari belakangan. Betul. Betul. Tuh, 2 hari belakangan. Memang sih kalau kita lihat ya dari tanggal 20 kemarin dia terus up itu. Terus up. Kan kalau di sini ada sih. Oke, ternyata kalau di aplikasi Kisi dia di sini ada sinyal long wave body, Mas Randi ya. Jadi dia masuk dalam bullish. Oke. Di aplikasi Kisi dia di sini nyatakan untuk si Harum itu bullish ya. Itu karena dibarengi juga dengan kenaikan beberapa hari terakhir ya, dan juga lonjakan volume yang cukup tinggi. Kedepannya saya rasa masih ada potensi, Mas Randi, untuk dia melanjutkan kenaikannya. Memang ini dia itu harganya di atas harga MA 60-nya ya. Dan dia di atas, paling dekat itu dia di atas MA 10-nya. Kalau MA 120-nya itu dan MA 60 sudah jauh banget nih. Ya. Jadi Harum dia mungkin masih akan melanjutkan kenaikannya, Mas Randi. Coba saya tarik untuk garis resist yang baru. Mungkin tadi pertanyaan dari Ibu Siti. Nah, ini kalau Ibu Siti punya ya, Harum ya. Beli pagi tadi ya, Ibu Siti ya. Bingung mau jual di mana. Nggak usah bingung Bu Siti, kalau mau ditahan agak lama ya. Itu bisa nanti di sekitar harga 1745 Mas Randi. Oke. Nah, misalnya tuh Bu Siti punya barang, bingung mau jual di mana, ya udah nanti tunggu aja di 1745. Itu mau lebih jos lagi tuh, tapi agak lama kayaknya, itu di 1800-an. Itu jadi tunggu aja nanti kalau emang mau jual. Tapi kalau sudah dicukupkan ya hari ini di 9%-an ya mungkin 7% lah mungkin dapat, kan sudah oke lah. Tapi kalau mau di atas itu, mau di atas 10% lebih ya nanti jual di 1745 aja, dekat aja itu 1745. Berapa tik aja dari sini, 1 2 3 4 5 6 7 tik aja tuh. Oke. Baik. Jadi di hold aja sih ya, Bu Siti ya. Ambil aja ya. Hold aja. Oke. Kalau mau TPP itu dia. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Riru atas penyampaiannya. Memantau wifi tadi. Gimana? Saya nggak kepantau Harum tadi Mas pas jam perdagangan. Oh, oke. Iya, mantau wifi. Baik. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Riru ya untuk penyampaiannya. Ini silakan teman-teman yang mau bertanya, monggo, boleh bertanya lagi gitu ya. Ini ada yang kelewat nggak ya? Nggak ada ya. Kalau gitu saya deh yang nanya. Kembali Bu Siti ya. Ini terkait dengan energi. Ini mungkin saham-saham batu bara ya. Ini kayaknya agak bergeliat lagi. Ada Adaro, ada UNTR juga. Ini kayaknya di posisi top gainers. Boleh mungkin Mas Riru di review untuk dua ini. Apa Mas Randi? Putus-putus. Adaro ya? Adaro dengan UNTR. Oke, Adaro terlebih dahulu deh. Adaro ya, dia sudah mulai kembalikan arah nih ya, Adaro ya. Semenjak dia turun dari April kemarin ya, mulai kembalikan arah nih. Sempat galau-galauan juga ya pemegang sahamnya. Apalagi yang menyimpan Adaro di harga 3.000-an. Nah, dia sukses. Adaro ini sukses, sudah nutup gapnya yang terjadi di harga 2.400-an kemarin Mas Randi ya, sudah ketutup nih ya, 2.400-annya udah ketutup, dia sudah berhasil nutup gap. Kalau dilihat untuk si Adaro sendiri, ini memang kemarin
ada candle jual, ya, volume jual untuk si Adaro sendiri. Tapi kalau kita lihat 3 hari belakangan, tanggal berapa itu? Tanggal 20, 21, ya, itu candlenya hijau, dan 24 candle beli, artinya akumulasi. Jadi orang baru buang barang kemarin, hari ini buy lagi. Jadi Adaro masih, saya rasa masih akan melanjutkan kenaikannya mungkin mendekati ke ininya 120-nya ya Mas Randi. Di harga berapa? 2860-an. Nah, jadi masih akan, saya rasa dia masih akan mendekati ke MA 120-nya deh untuk si Adaro. Dia masih lumayan, bakal kencang juga karena masih yang lalu-lalu itu orang masih pada nyimpen tuh, ya, masih pada nyimpen tuh untuk si Adaro. Volumenya itu loh, masih ada yang indikasi dia masih akan melanjutkan kenaikannya kembali. Oke, baik. Itu dia ya untuk UNTR dengan Adaro ya, teman-teman semua ya. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan, oh ini ada nih Mbak Dewi Tuti Triana, review saham Pegas. Gimana kalau saham Pegas? Pegas. Oh, hari ini nggak terlalu rame ya, dikit banget tuh frekuensinya kecil. Pegas kalau kita lihat ya Mbak Wituti ya, untuk Pegas ini dia masih ada gap yang harus di-clearkan terlebih dahulu pasca pembagian dividen tuh tanggal 12 Juni kemarin tuh. Nah, ya setidaknya mau coba nutupin gap yang terjadi itu dulu ya. Artinya dia akan mencoba menembus ke titik resist jauh ini, jauh banget yang terdekat tuh di, ya ini ya, hari ini dia gagal nembus tuh di 1390-nya ya. Itu dia untuk titik resistnya si Pegas 1390. Hari ini memang cuma menyentuh weeknya doang, menyentuh. Jadi review dari saya untuk Pegas ini sendiri Mbak Tuti, coba saya tarik di sini. Di sini aja. Sini. Oke, baik. Ini. Oke, si Pegas. Pegas kudu nembusin dulu 1390-nya Mas Randi. Ya. Oke, baik. Dan Pegas juga mencoba untuk nutup gap yang terjadi setelah pasca pembagian dividen. Jadi saya coba inisiatif bikin 3 resist terdekatnya ya di 1390, 1405 dan 1415. Nah, kalau dia udah kelar nembus ketiganya ini ya, nangkring dia di atas 1415 ya. Nah, dan itu juga sudah misinya sudah komplit untuk nutup gap. Nah, itu dia kemungkinan nanti akan melanjutkan kenaikannya, tapi sepertinya kelar dia nutup gap sedikit akan di bawah sideways nih Mas. Jadi dia ada misi terlebih dahulu untuk menembus ketiga resist ini. Itu menurut saya review untuk Pegasnya masih oke lah kalau saya lihat. Tapi kalau besok kalau mau masuk Pegas belum punya barang Pegas ya, saya rasa tunggu ada sedikit orang jualan dikit lah gitu kan, harga-harga bawah. Soalnya dari kita lihat di sini candle merah 2 hari terakhir, 3 hari terakhir memang hijau. Ya, candle ininya. Candle volume candle. Baik, terima kasih. Masih ada barang di hari 24 kemarin. Oke, ya itu untuk Pegas ya teman-teman ya. Selanjutnya ini juga ada 2 saham yang menarik, mungkin Mas Riru bisa dibahas juga.
Ada ASI dan juga Excel nih. Gimana nih kalau ASI dengan Excel nih? ASII ya. ASI. Wih, 253 miliar. Rebound ya. ASII kalau dari teknikal ini sepertinya sudah mulai rebound ya Mas Randi ya. Tuh, mulai pembalikan arah dia. Tanggal 24 Juli kemarin tuh mulai pembalikan arahnya. Dengan titik support kuatnya itu saat pembalikan arah itu di 6.350. Kita lihat di sini. Tuh. Oh, dia misi nutupin gap after bagi dividen. Jadi ASII peluang dia itu ke 6650 masih terbuka lebar Mas Randi. Oke. Ya, jadi peluang dia nangkring ke atas 6650 itu masih terbuka lebar untuk si ASII ini sendiri. Kenapa saya bilang masih terbuka lebar ya? Selain karena ini juga hari ini sudah masuk volume buy ya. Dimana beberapa hari terakhir volume sell mulu tuh. Nah, dia ada misi juga untuk nutupin gap pasca dia bagi dividen. Coba saya lihat indikasi. Tuh, equity pattern, reversal pattern. Nah, tuh di KISI dia sudah dinyatakan bullish nih di aplikasi KISI. Kembalikan arah. Jadi memang ada potensi dia nangkring ke atas 6.650-an lah. Begitu untuk ASII. Kalau Mas Randi tertarik ya ASII ya boleh lah. Oke, baik. Ini tadi apa tuh? Excel ya? Excel. Wih, 2 hari. Nggak ada sinyal nih. Oh, beres yang dia. Bentar. Sewa menarik ini. Oke, Excel ini cukup menarik ya Mas Randi ya. Dia hari ini nembusin titik resistnya di 2060. Dia menembusin resistnya di 2060. Memang 3 hari terakhir dia mengalami penurunan tuh ya. 3 candle merah dengan supportnya di 2020 ya. Kemarin sempat tembus support tuh, tapi di closing di atas support. Nah, support kuat menjadi pemantulan, dan dia hari ini tutup di titik resistnya. Resist selanjutnya di 2070. Masih ada potensi kenaikan nggak sih? Kita coba lihat. Oke, untuk si XL kemudian terdekat dia akan mendekati range area 2100 Mas Randi. XL kemudian akan ke 2100 ya. Hari ini juga weeknya itu menyentuh ya. Ya 2100 weeknya itu menyentuh, tapi gagal closing di atas itu. Sama seperti tanggal 13 Juni kemarin nembusin titik ininya di 2100 ya, kemudian gagal closing itu dibawa turun tuh. Nah, saya takutnya dibawa turun. Tapi kalau kita ngelihat dari volume ya 2 hari belakangan sudah mulai ada masuk akumulasi. Saya masih optimis dia masih akan melanjutkan kenaikan si Excel ini Mas. Ya, jangka panjang oke juga nih Excel Mas. Jangka panjang oke nih Mas Randi Excel. Oke ya. Iya. Kalau seminggu targetnya berapa Mas Rero kalau jangka panjang? Wah, kalau jangka panjang saya Mas Randi ya. Saya ada di sekitar 2400-an. 2400 ya.
Oke, 20% ya upside ya. Hampir 20% ya. Oke. Tapi kalau mau mingguan ini Mas Randi ya, mingguan ya, 2 mingguan lah, 2 mingguan, seminggu sampai 2 minggu. Itu 2150 oke lah. 2150 ya. Oke, baik. Itu dia ya untuk Excel dengan ASI. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Muhammad Chandra Negara, saham Suparmani SPMA, Mas Rido. SPMA bagaimana? SPMA Suparma. Aduh, jatuhkan. PNA hari ini turun ya, Mas Randi ya. Kurang ramai ya hari ini. Frekuensi transaksinya kecil banget tuh, 228 doang. Memang dari hari ke hari memang nggak terlalu ramai ya. Kurang liquid ya? Kurang liquid ya, Mas Chandra Negara. Coba saya cek dulu, bentar ya Mas Chandra. Tidak ngambil titik-titik ini dulu. Oke Mas Chandra, untuk SPMA sepertinya masih akan sideways di range area segitu-segitu aja Mas Chandra. Ya, dia akan bermain di range area 444 sampai ya tertingginya itu 460 enggak di bawahnya 456. Mana ya? Ya, jadi mainnya di sekitar itu aja tuh. Kalau kita lihat, nah jadi masih sideways ya, Mas Chandra ya, untuk SPMA-nya. Jadi hari ini juga closingnya di titik supportnya tuh 450. Tapi kalau mau main jadi ATM harian ya 450, 456 ya di resist support itu bisa sih Mas Randi. Tapi saya rasa ya? Tipis banget ya, nggak terlalu liquid ya, hati-hati ya, Mas Chandra Negara, hati-hati, nggak terlalu liquid. Tuh mainnya kalau kita lihat daily-nya memang pernah tuh di 500 bulan 3 kemarin ya. Tapi kalau kita lihat tuh volume-volumenya belakangan ini ya, itu di bawah 10.000. Oke. 10.000. Itu tanggal berapa terakhir dia di atas 10.000? Tanggal 6 bulan 7. Tanggal 6, berarti awal bulan kemarin tuh. Jadi hampir mendekati awal bulan yang baru, belum ada. Dia ada transaksi di atas 10.000 transaksi volumenya. Jadi masih kecil. Nah, Mas Chandra juga bisa ngelihat dan bisa ngecek ini diakumulasi oleh broker apa aja gitu kan. Misalnya memang mau memperhatikan pergerakan dari brokernya, akumulasi harga berapa gitu kan. Nah, itu bisa dilihat tuh. Ini kalau dari pengecekan saya di sini untuk asing ya, asing malah jualan tuh. Kita lihat lagi. Dia tidak bagikan dividen juga tuh berita-beritanya. Oke. Tunggu cari yang rame ya, Mas. Yang rame tapi ya. Kalau PTBA, ini pertanyaan lanjutan dari Mas Chandra. Kalau PTBA oke nggak untuk diinvestasikan? PTBA? Ya. PTBA apa tuh? Saya sudah menabung di PTBA ya kata beliau itu. Kalau PTBA oke nggak Mas Rido? PTBA mah oke aja. Menurut saya PTBA masih oke PTBA ini Mas Randi. Coba kita buka chartnya. Jadi misal punya harga, Mas saya nyangkut Mas, misalnya sebelum pembagian IPO, udah serok nih harga 2.000-an. Dia kansnya balik ke 3.000 itu masih ada loh. Masih besar loh dia kans balik ke 3.000-annya. Ya. Terdekat dia mungkin akan ke arah MA60-nya lah. Nah, dia mungkin dalam beberapa bulan terakhir akan mencoba mendekati MA60-nya di 3.600-an.
Jadi menurut saya nabung PTBA is oke lah dia, apalagi perusahaan ini rajin dividen ya, apalagi dividennya kemarin gede, senang saya. Sebentar ini ya, menurut saya PTBA setidaknya nutupin gap dulu ya Mas Randi ya. Tapi kalau mau ditabung si PTBA ini masih oke banget tuh ya, banyak sekali alasan-alasannya kenapa harus masuk di PTBA ini Mas Randi. Jadi kalaupun saya Oke. Area belinya di berapa nih Mas Riru sarannya kalau untuk PTBA? PTBA. Kalau mau masuk PTBA. Ya, area berapa nih cocoknya, enaknya? Kalau mau harga-harga sekarang ya boleh ya. Di harga 2.820 oke juga Mas Randi. Sampai ke harga 2.850. Jadi 2820 sampai 2850 masih oke masuknya kalau mau nunggu agak bawah dikit. Tapi kalau nggak sabaran ya harga closing hari ini oke lah kalau mau masuk. Tahan aja ke 3.000-an nanti. Ya. Oke. Batu bara dia. Baik. Oke-okean. Ya, dia masih oke ya. Masih oke. Selanjutnya apa ya nih, sebentar saya coba dari indeks sektoral yang hari ini mengalami kenaikan. Selain energi ada transportasi. Kita coba cek transportasi sebentar ya. Ada ASA dengan Jaya nih yang kayaknya oke banget nih Mas Wiru. Monggo silahkan. ASA dengan Jaya nih. ASA dengan Jaya. ASA rehe. Oke, si ASA sendiri. Kalau kita lihat secara daily ya, memang dia mengalami peningkatan ya, kenaikan beberapa hari terakhir dibarengi dengan volume beli yang cukup besar juga ini. Ya, beberapa hari terakhir ya kalau kita lihat, dan juga beberapa EMA-nya yang ini saya buat hari ini terlampaui 5, 10, 20 terlampaui semua nih. Nah, kalau dari penglihatan saya untuk si ASA ini kemungkinan besok masih melanjutkan kenaikannya Mas Randi, tapi seperti ini tidak terlalu setinggi hari ini Mas Randi ya. Kenaikannya tidak sekencang hari ini karena memang hari ini ada konfirmasi volume gede ya per hari ini ya. Jadi besok itu kita perlu ngelihat dulu volumenya bagaimana. Makanya saya bilang kemungkinan besok naiknya itu tidak terlalu kencang dulu karena masih lihat konfirmasinya lah. Tapi kalau mau masuk untuk besok di harga closing hari ini masih oke Mas Randi. Oke ya. Menurut saya, pandangan saya. Harga closing hari ini ya nanti jualnya 3-4% ya. Coba saya tarik 4% itu berapa? Untuk ASA ya? Iya, sebentar. Coba kita rentang harga. Misalnya harga closing hari ini kita ambil 4% di 1370. Wow, lumayan. Tambah lagi dah. Ini tuh 5% di 1380. Jual itu nanti 1380 dekat aja 5%. Kalau saya ambil 5% cukup. Ya, guys ya. Untuk si ASA kalau mau 5% cukup ya. Jadi boleh masuk di harga closing hari ini. Gitu Mas Randi. Menurut saya si ASA coba kalau kita ngikutin. Untuk Jaya? Oh iya pas juga. Pas. Oke. Bentar saya nulis dulu Mas Randi. Untuk dipantau besok. Jaya masuk yang di besok ya? Enggak, aku nulis ASA untuk kupantau secara khusus besok. Kalau stok pick bukan Jaya kok.
Oke, boleh mungkin Jaya. Oke, ini saya review Jaya ya. Jaya memang hari ini naik 6% ya. Beberapa hari terakhir ya lebih ke sideways kalau kita lihat. Nah, ini mirip-mirip nih polanya dengan di tanggal berapa ini 14 Juni kemarin tuh pas naik tinggi. Ini langsung kemudian dibawa turun, tapi itu ada sentimen dividen. Saya kira ATH bentar Randi Jaya dia mungkin akan mendekati range area ininya Mas Randi, resistnya di 140-an ya. Ini mau nyoba nembusin itu dulu kayaknya tuh, jadi dia mungkin akan bergerak ke arah 140-annya Mas Randi untuk si Jaya dalam beberapa waktu terakhir. Hari ini volumenya sekali lagi sangat tinggi sekali lonjakannya. Hampir mirip pada hari tanggal 26 bulan 6 kemarin tuh volumenya tuh. Nah, jadi masih bisa lah ya mungkin besok melanjutkan kenaikannya mendekati area 140 Mas Randi. Ya teman-teman boleh lah tuh jadi ATM hariannya seperti kata Mas Jehan, ATM harian dos dan dos. Boleh silakan tuh Jaya, memang hari ini volume tinggi banget tuh. Oke ya. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan teknis ya dari Mas Anthony Hong, mau nanya untuk saham pemantauan khusus kenapa tidak average ya? Tidak bisa di average. Itu taruh order di pasar reguler nggak pernah match. Dari harga 12 sekarang udah 22. Tolong dibantu ilmunya. Ini. Sebenarnya kalau saham-saham yang ada dalam papan pemantauan khusus itu dia metode ordernya dia agak beda ya Mas atau Pak Antoni ya. Jadi kalau di papan pemantauan khusus pemantauan yang biasa, kalau papan yang reguler biasa ya pengembangan ataupun juga papan akselerasi itu sama ya, bid offernya sama, dia juga menggunakan skema continuous action gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya call action ini dia itu tidak langsung diperdagangkan secara segera gitu. Jadi ada waktu tunggunya seperti itu ya Mas Anthony ya, call action itu. Jadi nanti kita tuh bisa masukin order dulu ya. Jadi nanti dimasukkan order dulu. Terus ketika nanti dimasukkan order, nanti akan dilihat dari sisi komposisi bid dengan offernya. Nah ya, jadi pada saat 55 menit, misalnya jam 9 mulai, jam 9.01 sampai jam 9.55, itu nanti akan dicek dulu ordernya, order koleksinya itu. Jadi semua order yang masuk dari jam 9.01 sampai jam 9.55, itu semuanya dikoleksi dulu, dan nanti akan ada yang namanya random closing. Nah, nanti pada saat itu sistem dia bakal ngerandom gitu ya. Dia nanti akan ngelihat ya, akan terjadi harga yang terbaik dan volume yang terbanyak. Ya, jadi harga yang terbaik dan volume yang terbanyak. Nah, jadi kalau misalnya nanti bid offernya di sebelah kiri lebih tipis daripada antrian bid ya, antrian pembeliannya lebih sedikit daripada antrian penjualan, offer tadi sebelah kanan, maka saham yang terbentuk biasanya di harga offer sebelah kanan gitu. Dan order-order yang belum order-order yang belum dapat akan sesi selanjutnya. Jadi dia itu sesinya untuk call auction ya. Call auction itu dia dari jam 9, mulai dari 9.55, nanti dari 9.53 sampai 9.55 itu dia random closing dulu. Random closing nanti semua orderan dari jam 9 sampai 9.55 itu akan di cross check selama 2 menit, baru nanti akan di matchingkan di 9.55 sampai 9.59 jam 10 kurang 1 detik gitu ya. Sesi 2 sama, mulai lagi tuh jam 10 sampai 10.55, teman-teman masukin order, nanti akan dicek di random closing itu lagi. Mana nih order bid yang di harga terbaik dengan volume terbanyak nih. Gitu. Jadi kalau misalnya Masnya Anthony, dia
antrian beli di atasnya Mas Antoni itu misalnya ya, misalnya Mas Antoni itu pasang ordernya 500 gitu ya, harganya di 500. Mas Antoni misalnya pesannya 10 lot. Di atas antrian Mas Antoni itu ada 650, ada 600, ada 550 dengan masing-masing offer gitu ya. Nah, di harga offer paling sebelah kanan ya, di area itu setelah dikumpulkan di area itu ternyata ada investor sampai yang ngejual di harga 550 20 lot, maka yang dicocokkan itu adalah harga yang 550-nya, Mas. Dia matchingnya di situ. Jadi yang orderan di atas, mereka akan otomatisasi ke ordernya di 550, sementara Mas Antoni kemungkinan besar nggak dapat. Nah, itu kalau misalnya harga offernya lebih rendah. Tapi kalau harga offernya yang lebih tinggi, berarti kan yang akan diproses itu harga yang paling atas, seperti itu. Jadi kemungkinan besarnya kurang cocok di harganya aja. Entah Mas Antoni masangnya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Biasanya kayak gitu ya. Oke, semoga membantu penjelasannya ya. Untuk tik harga dan lain-lainnya itu sama seperti seperti pasar reguler biasa gitu ya. Oke, papan pasar lagi, papan yang biasa gitu. Oke, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, monggo silakan Mas Yairul, saham apa nih yang bisa dimasukkan ke dalam daftar watchlist nih? Oke, dari kita ya, Korea Investment Sekuritas Indonesia, di sini kita ada merekomendasikan untuk saham dengan kode emiten BBNI, Sandi ya. Setelah lonjakan labanya ya, 17% year on year ya, jadi ini jadi pemantauan kita nih. Nah, boleh entry BBNI itu di harga 8975 ya. Adalah itu entry pertama. Entry kedua ada di 8875, agak bawah sedikit tuh, kali aja dapet kan. Nah, nanti untuk TP terdekatnya ya, TP pertama kita buat ada di harga 9100 Mas Randi ya. Nah, kemudian TP kedua sedikit naik dari 9100, ada di 9225. Nah, terus nanti stop lossnya ada di 8775 ke bawah. Nah, itu dia untuk BBNI rekomendasi kita. BBNI aja ya? Atau ada yang lain? BBNI dari saya Mas Randi. Oh, BBNI aja. Oke, itu dia untuk market review hari ini. Thank you banget. Oh ya, sorry, promosinya apa nih Mas Riru? Kalau pengen buka promosi dari kita Korea Investment Kalimantan Tengah ya. Di bulan depan kita bakal banyak bonus-bonus yang menarik untuk yang membuka akun saham di bulan depan, terutama juga yang ikut sekolah pasar modal bersama kita ya nanti ya. Untuk informasinya jangan lupa terus pantengin di channelnya IDE Kalteng ya. Nah, saya spill. Jadi di bulan Agustus akan ada tambahan souvenir menarik yang akan dikirimkan langsung ke rumah investor ya. Kalau yang di luar Kalteng kita akan kirimkan by jasa pengiriman ya. Ada tumbler dan payung yang kita sediakan nanti. Nah, kemudian selain itu juga ya bonus pasti ya bagi yang membuka account dan nge-triggernya itu akan dapat satu lot ETF senilai 130.000 ya. ETF ini itu saya ingat banget ya Mas Randi ya. Awal saya masuk di KISI masih harganya 1.100-an lah, berapa gitu. Sekarang sudah 1.300-an tuh. Nah, jadi ETF-nya naik ya, 1.300-an, 316 sekarang. Oke, baik. Itu dia. Mas Randi senyum ya? Kenapa Mas Randi senyum? Dengar ETF? Enggak apa-apa. Oke. Nah, itu kemudian dia untuk market review kita. Tambahan. Ada lagi? Reksadana senilai 100.000. Jadi ini sudah fix nih, sudah pasti nih buka akun di KISI di bulan Agustus sudah pasti dapat 230.000 di tangan dah, dapat. Belum tambah souvenir. Oke. Ya.
Oh, cepat-cepat untuk 5 tercepat untuk souvenirnya di bulan Agustus. Oke. Baik. Terima kasih banyak Mas Riro untuk insight-nya sore ini. Saya yakin bermanfaat banget buat teman-teman semua. Dan sampai ketemu lagi di market review berikutnya. Thank you semuanya. Thank you Mas Riro. Everybody.